VIP akan menjadi satu aset yang sangat bernilai dan selalu bergerak naik harganya, itu bukan karena diset untuk tiba-tiba naik begitu. Jadi ada proses, ada konsep yang membuat proses ini menyebabkan VIP menjadi naik. Nah, untuk mengetahui jawabannya, teman-teman silahkan tonton video saya sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini hari Jumat berkah. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan ya. Teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan bocoran, teman. Bocoran halus kali ini. Bocoran halus tentang sedikit perubahan dalam apa yang biasanya kita sebut sebagai marketing plan. Cuma saya kira ke depan, karena VTube ini bukan perusahaan yang basisnya adalah direct selling atau multi level marketing, bukan itu, maka sebenarnya ciri-ciri perusahaan yang menggunakan marketing plan adalah satu ciri-ciri perusahaan yang berbasis itu tadi ya, multi level marketing atau direct selling. Sedangkan VTube, sebagaimana kita ketahui dan kemarin sudah saya sampaikan, bahwa basis bisnisnya itu adalah media sosial. Maka sebenarnya tidak terlalu diperlukan marketing plan. Yang penting seseorang paham bagaimana melaksanakan bisnisnya, maka selesai. Kita akan sedikit nyampaikan bocoran yang ini perubahan saja, bahwa sebelumnya menggunakan istilah-istilah ini dan kita sudah tahu semuanya, cuma seperti apa sebenarnya nanti kalau dibuka kembali itu apakah masih seperti dulu apa enggak. Sedikit saja teman-teman, satu hal saja. Saya membuat video ini judulnya harga VIP akan bisa terus naik. Nah ya, ada kemungkinan harga VIP terus naik karena apa? Karena ini yang nanti saya sampaikan teman-teman. Kalau di VTube Reborn kemarin dirubah sedikit dari VTube 2.0 ya, masuk ke VTube 3.0, ada views, dan kita tahu semuanya apa itu views dan fungsinya apa, nilainya seperti apa. Dan kita setiap habis nonton kita mendapatkan views ya. Teman-teman, nanti ketika video buka, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan views, tapi kita mendapatkan VIP. Dan VIP ini ada dua kegunaan. VIP bisa dijual ke perusahaan, atau VIP bisa dikonversi ke views untuk digunakan sebagai alat untuk memposting iklan atau alat untuk mengaktifkan ads program. Ya, karena memposting iklan otomatis kita perlu ads program. Kalau teman-teman ingin menjadi promotor iklan dengan cara mengiklankan produk-produk UMKM, apakah itu milik teman-teman sendiri atau relasi dari teman-teman Anda, relasi atau teman-teman dari Anda semua, itu Anda bisa menjual kepada mereka kan ya, spot iklannya bisa dijual kepada mereka.
Berarti Anda tidak harus jual VP kepada perusahaan, tapi menjual kepada orang yang mau memasang iklan. Iklan bisa dipasang di akun Anda dengan cara Anda mengkonversi VP kepada views. Kemudian orang tersebut membayar VP kita. Di sini Anda punya keuntungan juga, teman-teman. Saya ingin sampaikan dulu bahwa kalau Anda menjual VP kepada perusahaan, nanti potongannya lebih besar dibanding dengan Anda mengkonversi VP ke views. Mengkonversi VP ke views tidak tanpa potongan ya. Ada potongan, tapi tidak besar. Tidak besar nih. Bahwa konversi, kalau kemarin kita mengkonversi views ke VP atau VP ke views, kan free di YouTube yang 3.0 yang baru buka sebentar itu kita free ya. Exchange dari views ke VP itu free. Tapi nanti ke depan tidak. VP di convert ke views itu nanti ada potongan. Ya taruhlah misalnya 5% ya. Ini sebagai contoh ya. Misalkan 5% VP ke views. Tapi ketika Anda jual ke perusahaan, VP akan dipotong misalnya 20 atau 25%. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau dulu berdasarkan experience, ada yang 50%, ada yang 35%, ada yang 28% gitu ya, ada 25% ya. Tapi besok kita fix rate gitu. Bisa dipahami sampai sini. Dengan perbedaan ini tentu Anda mesti memilih. Apakah Anda mau menjual VP langsung ke perusahaan atau Anda akan mempromosikan kepada masyarakat umum atau teman-teman Anda untuk beriklan. Ini Anda yang nanti pegang kendali untuk memilih yang mana. Teman-teman, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa harga views itu lebih mahal daripada harga VP ya. Dan ini nanti akan menyebabkan VP bisa terus naik. Pertanyaannya adalah, loh kok bisa? Kenapa? Teman-teman, views ini tidak tiba-tiba ada. Paham ya? Views ini tidak tiba-tiba ada. Tidak kemudian tiba-tiba dicetak gitu. Enggak. Dari awal perusahaan membuat komitmen bahwa perusahaan tidak mencetak VP. Begitu ya. Ini juga, views tidak dicetak begitu saja. Tidak diadakan begitu saja. Tidak ditulis begitu saja. Jadi tidak muncul angkanya begitu saja. Views itu ada berdasarkan ketersediaan VP, teman-teman. Anda tentu tahu sekarang yang beredar di pasaran itu, perusahaan tentu bisa mengambil satu kesimpulan berapa VP yang beredar sekarang. Nah, itu nanti akan dijadikan kuota jumlah views. Dan jumlah kuota views yang pertama nanti dibuka, itu nanti akan diumumkan oleh perusahaan. Dasarnya tadi, ketersediaan jumlah views di pasaran. Itu nanti akan dibuat satu kesimpulan, kemudian akan diumumkan berapa views yang tersedia untuk yang pertama kali. Dengan harga tertentu. Nah, ketika views itu terserap untuk pasang iklan, untuk mengaktifkan ads program, maka ketika habis views itu, kuota views pertama habis, maka kuota berikutnya akan dikeluarkan dengan harga yang berbeda. Harganya naik. Implikasinya apa? Kalau jumlah views habis, kemudian kuota yang baru muncul dengan harga yang baru, otomatis ketika seseorang menjual VP atau mengkonversi VP ke views, harga VP pun mengikuti perbedaan harga views tadi. Perubahan harga views yang naik entah berapa persen, naik sedikit atau banyak, itu nanti perusahaan yang menentukan. Tentu dasarnya adalah kebutuhan pasar ya, terhadap kebutuhan pasar iklan terhadap views ini.
keterserapan fuse itu akan semuanya berpengaruh ya, dalam sistem nanti akan diatur oleh perusahaan. Dan dengan bertambahnya harga fuse, otomatis harga VIP akan mengikuti. Disinilah mengapa kemudian VIP bisa naik harganya. Nah, kenapa harga VIP harus mengikuti harga fuse? Teman-teman, itu karena gap atau spread atau perbedaan antara harga fuse dengan harga VIP itu bersifat konstan. Kalau bersifat konstan, juga potongan ketika VIP dicairkan kepada perusahaan, potongannya juga konstan. Jadi biaya konversi dan biaya pencairan VIP yang konstan menyebabkan VIP harganya bisa naik seiring dengan naiknya harga fuse. Jadi bisa dipahami sampai sini ya. Ini satu hal yang nanti insya Allah akan diberlakukan seperti itu. Dan ini sifatnya bocoran halus ya. Bocoran halus tapi agak sedikit jelas. Bukan lagi halus ini. Tapi dengan melihat seperti ini, saya kira nanti teman-teman bisa memahami kalau sudah dimulai. Kalaupun ada perubahan-perubahan mungkin ya tidak terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian satu hal lagi teman-teman, bahwa fase 2, fase 3, fase keempat dan seterusnya yang akan menjadi tulang punggung atau backbone itu nanti bukan fuse teman-teman, melainkan VIP. Kita bayangkan ketika game dibuka. Saya bukan gamer, tapi tentu yang mendengar video saya ada banyak gamer ya. Tentu teman-teman tahu bahwa kalau main game itu akan membutuhkan token. Nah, token ini bisa didapatkan dengan mengkonversi VIP ke token. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya VIP dan Anda pengen menggunakannya untuk game, Anda bisa mengkonversi VIP Anda kepada token. Dan Anda bisa menggunakannya untuk game. Detail tentang bagaimana game itu nanti. Saya belum punya informasi tentang itu. Tapi ini salah satu penggunaan VIP aja ya. Bahwa ketika e-commerce nanti kemudian diberlakukan, e-commerce yang saya sebut-sebut nanti menjual banyak barang kebutuhan sehari-hari ya. Saya sudah membuat 2 video tentang itu. Ketika itu diberlakukan, dibuka, nanti teman-teman bisa mengirim VIP ke wallet. Ini saya belum tahu pasti nanti akan bagaimana. Apakah VIP ke Gold, kemudian Gold dipakai untuk belanja, atau VIP dikirim ke wallet. Kalau ke wallet berarti akan jadi rupiah di situ ya. Kalau sudah ke wallet, tentu saja melalui proses pengiriman ke wallet itu nanti ada potongan seperti Anda jual VIP. Dan tentu seperti itu ya. Jadi jangan berharap nanti ke wallet tanpa ada potongan ya, itu nggak mungkin. Karena di sini keseimbangan konversi VIP kemana itu mesti diatur, dan itu nanti perusahaan yang akan menentukan. Kalau Anda punya VIP dan Anda ingin belanja menggunakan VIP tersebut, Anda convert mungkin ke Gold atau Anda kirim ke wallet, itu nanti saya belum tahu pasti yang mana, atau bisa kedua-duanya atau pakai salah satu. Kalau sudah kita punya Gold atau kita punya rupiah, baru bisa dipakai untuk belanja teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi muaranya kalau memang nanti ada Gold atau apa yang digunakan untuk belanja, maka otomatis sebagai penjual Gold itu bisa ditukarkan ke perusahaan menjadi uang. Nah, itu sudah otomatis. Jadi seseorang yang jual barang tentu final results-nya adalah uang ya. Itu aja teman-teman untuk informasi pagi ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberi
oase ya, tentang bagaimana dulu sudah lama sekali disampaikan VIP ini nanti akan naik. Nah, gimana supaya naik, caranya seperti apa, dan mengapa bisa naik, dan inilah jawabannya ya seperti ini. Ketika fase-fase berikutnya dibuka, semuanya akan semakin jelas, karena dengan demikian kita bisa menggunakan VIP ini untuk keperluan-keperluan yang memang penting buat kita. Jadi makanya dari awal dulu diharapkan teman-teman jangan terlalu boros menjual VIP itu. Sebenarnya ke depan kalau memang VIP ini terus harganya naik, tentu saja VIP akan semakin bernilai gitu, akan semakin bernilai. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat pagi, salam sukses.